mimpi sosok ratu gitu. Mimpi sosok ratu. Nah, dia datang gitu dengan paras yang cantik. Oke. Bau harum. Seksi. Waduh. Putih bersih, Kang. Bukan lagi. Masuk ke ruangan situ. Nah, saya itu disuruh memilih salah satu ayam. Ayam. Iya, di situ saya masuk ke lorongan. Bahkan di situ saya disuruh memilih 3 ekor ayam. Itik, jago, dan betina. Nah, saya pun di dalam hati kok buat apa milih kayak gini? Saya nggak tahu. Nah, kata si putri itu, pilih aja yang kamu mau katanya. Mana yang kamu pas? Nah, saya pegang itik kan. Udah. Loh, ini buat apa? Di sana itu seperti belati kecil ya kan. Udah katanya sembelih aja. Nah, saya nurutin aja kata perintah putri itu kan. Nah, saya pegang itiknya ya kan. Kalau saya juga lupa itu Kang. Disuruh putri itu jangan intinya membaca asma Allah. Saya baca. Ini kan enggak baca bismillah. Kayak gini. Nah, setelah sedikit tergores itu ada suara mama di telinga saya itu. Saya langsung lempar astagfirullahaladzim. Setelah ditolak 1 kali, uang hilang. Wih, ngeri ya. Iya, tapi itu hilang. nyata ya, ya. Nyata. Jadi ya. antara istilah nyata tidak nyata emang bener adanya gitu. Bener adanya dan adanya itu makhluk begitu. Emang memberikan apa yang manusia inginkan, cuman ya kembali lagi manusianya gitu. Yang jelas dia mau ngasih, tapi kan harus ada imbalan. Iya ya. Ada pengganti. Harus ada penggantinya kita gitu. Juga ya. sebagai manusianya juga kan, kalau kita terlalu ke situnya, berarti kita juga istilahnya ya udah hilang dari istilahnya agama kita sendiri. Jadi rasa takut sama itu nggak ada, herannya itu Kang. Kayak biasa aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi seperti biasa nih, sore hari ini saya mendatangi ada satu rumah juga. Jadi Majalengka itu ternyata teman-teman banyak tanah lapang yang masih banyak kayak di sini nih. Kayak tadi yang saya datengin waktu siang-siang itu ada kampung, dimana kampung itu namanya Kampung Bidadari. Sekarang nggak jauh juga sih, mungkin kayak 12 kiloan dari tempat yang tadi siang saya konten. Jadi di sini itu tadi saya juga dapat sempet informasi di mana nanti kalau Mas jauh terus ke sana nanti ada rumah satu itu juga salah satu korban dari dukun gitu, nurutin dukun yang nggak bertanggung jawab. Jadi untuk ritual pesugihan itu kan mungkin jadi salah satu jalan yang orang sedang mungkin kebingungan, terlilit hutang, masalah yang mungkin tidak ada ujungnya gitu ya, mungkin secara instan bagi mereka yang percaya gitu. Tapi di sini mungkin saya akan menerangkan di mana ini tuh untuk edukasi kita juga semua ya. Nah, kalau kalian lihat sih di sini mungkin hampir sama-sama gitu ya, hampir sama. Kayak di mana saya tadi itu ke lokasi-lokasi kampung-kampung tersebut. Cuma di sini nggak ada kelihatan kampung yang lainnya, maksudnya rumah yang lainnya, melainkan di sini itu hanya ada satu, dan ke sana itu jalan tol. Nah di sini nih, di sini ada yang kumpul di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, mau gimana ya? Ganggu sebentar waktunya ya? Oh, iya. Oke, kenalin nama saya Denny. Iya. Dan saya pengen tanya nih, apakah benar di sini rumah satu-satunya nggak ada lagi ya? Iya benar sih. Benar. Cuman ada juga jauh-jauh gitu Bang. Oh, jauh ya, dari sini juga jauh. Cuman ya di sini satu-satunya. Iya. Dan saya tadi juga sempat ke kampung, di mana kampung itu yang katanya Kampung Bidadari. Saya juga sempat ke sana, cuma dapat info juga nih, katanya Mas kalau jalan terus nanti sekitar 12 kilo
dapat ada satu rumah di pinggir jalan tersebut itu saya pernah nginep di sana, mungkin temen AA gitu ya di sana tuh di kampung itu, katanya memiliki cerita yang mengerikan, dimana di sini katanya pernah mengikuti ajaran dukun atau mungkin yang dibilang pesugihan itu. Apakah benar? Benar Mas. Benar. Kalau saya mah korbannya gitu, Oh, korbannya. korban dari dukun gitu. Karena begini sih ya, dari awal itu dari dukun tuh ada saran gitu. Waktu kehidupan saya itu ya miskin lah, susah gitu buat cari ekonomi gitu. Masalahnya begitu. Terus ada seorang dukun ngasih saran ke saya gitu. Kalau Kang Alek mungkin nggak tahu. Oh gitu. Nah, Oh jadi gitu teman-teman. Kang Alek juga korban atau gimana? Ya korban juga sih Kang. Korban juga. Ya disuruh pertama kan 3 hari itu mati geni kan itu. Nah setelah si mati geni kan, ya kan secara ini nanti juga dapat impen atau dapat itu kata si dukun itu kan. Iya. Nah saya lanjutkan itu. Oh. Nah setelah mati geni ya kan 3 hari 3 malam ya kan. Nah setelah itu saya bermimpi kan. Ya saya juga ya petunjuk dukun semacam korban juga sih. Korban dukun juga. Jadi kayak disuruh kayak ritual apa tadi, pati geni apa? Ritual disuruh. Nah saya itu kan mati geni Mau 3 hari mati 3 geni. malam ya kan. Nah setelah itu saya bermimpi dengan kakek kan gitu. Nah setelah bermimpi dengan kakek kan saya disuruh ritual. Ritual apa Kang? Ritual pesugihan buaya putih. Waduh. Terus Akang lakuin? Ya saya lakuin. Setelah saya bermimpi saya pun sempat terbangun kan, astagfirullahaladzim kan gitu. Oh enggak. Jadi awalnya kenapa Akang itu ke dukun ya? Nah ya saya juga kenapa ya? Karena faktor ekonomi sih Kang. Lebih ke ekonomi ya? Ya. Ya Allah. Terus? Karena yang namanya juga keluarga ya kan, butuh makan, belanja, ya pokoknya yang lain-lain lah. Ya serba kekurangan intinya. Ya Allah. Supaya lebih enak ya, lebih Mungkin pengen hidup enak gitulah ya bayangannya gitu. Tapi yang Akang lakuin itu ternyata untuk kesininya itu menyesal nggak? menyesal Kang. Menyesal. Saya menyesal banget. Ya yang saya ingin janganlah meniru saya seperti saya ini ya kan. Merugikan diri sendiri, orang tua, anak dan lain-lain. Sangat merugikan semuanya itu. Oke teman-teman, mungkin di sini saya ketemunya pas banget di mana ke Mas Reno, Reno ya? Iya. Oh Mas Reno sama Mas Alek. Iya, sama Mas Alek itu ternyata berdua ini bener-bener dulu pernah melakukan ajaran-ajaran yang mungkin nggak disarankan lah gitu. ya, jadi kalau perjalanan saya bisa begitu Kang ya. Awal mula saya itu merantau Kang, merantau kemana-mana gitu kan ya. Ya contohnya ke Jakarta lah. Nah di Jakarta lama merantau Kang, jadi hasilnya tuh nggak ada lebihnya gitu. Nah pas saya pulang ke kampung, saya bingung. Pas ada teman gitu Kang. Nah ya udah kita ke konsultasi aja kata teman saya gitu. Oke. Maksudnya gimana, konsultasi kemana? Ke dukun gitu. Kita minta sarannya supaya kamu tuh mau dagang atau apa kan enak katanya gitu. Awalnya gitu Kang. Nah pas ya udah saya bilang setuju deal, kapan kita berangkat? Besok. Nah ya besok berangkat tuh pagi berdua sama teman saya ke rumah dukun gitu. Nah pas nyampe di rumahnya, tapi dukun nyaraninnya tuh kalau kamu mau istilahnya pengen enak, nih saya cuma kasih saran gitu. Saran apa? Saya bilang, Mbah gitu kan, kamu harus ngelakuin puasa apa kan. Saya bilang kan saya baru pertama itu kan? Iya. Itu juga atas saran teman kan gitu. Kamu harus puasa ya, makan yang nggak bernyawa katanya gitu selama 40 hari. Oke. Terus saya bilang makan yang nggak bernyawa contohnya apa ya, kayak telur, kayak ayam, kayak apa, pokoknya vegetarian katanya gitu. Nah setelah itu saya turutin tuh saran si dukun. Akhirnya udah saya jalanin kan saran dari dukun, terus ke bawah mimpi tidur Kang. Ya
tidur mimpi sosok ratu gitu, mimpi sosok ratu. Nah dia datang gitu dengan paras yang cantik, Oke. bau harum, Hmm. seksi, Waduh, waduh, waduh. putih bersih Kang. Bukan lagi. Mantap lah ya. Nah, ini keren ini keren. Oke, kita lanjutin dulu. Di mimpi itu saya kan ditawarin gitu Kang, Oke. kalau kamu katanya mau hidupnya enak, kamu harus kawin sama saya gitu. Begitu. Nah selang berapa menit saya terbangun Kang. Nah pas bangun itu di kamar itu banyak uang Kang. Waduh. Iya. Saya juga heran itu, banyak uang di tempat tidur itu, Banyak. banyak berserakan gitu. Waduh. Berserakan, bahkan sampai bawa-bawa tempat tidur juga gitu. Banyak uang juga. Jadi awalnya mimpi, jadi mimpinya diajak doang atau mungkin mimpinya melakukan yang mungkin ini Kang, maksudnya diajak kayak gimana hubungan gitu. Kalau masalah diajak hubungan, ya itu hubungan dulu Kang. Kan Oh. itu hubungan. Mimpi hubungan sama ratu itu. Ratu siluman itu, namanya kan dia ngenalin dulu nama saya Ratu Mala gitu. Oke. Ratu cantik itu. Nah nggak tahu kenapa di mimpi itu kan saya kan kayak terhipnotis gitu. Oke. Ya Kang ya. Mau aja gitu diajak begini bercumbu apa akhirnya sampai melakukan wik-wik lah gitu. Gitu ceritanya. oke. Sampai melakukan wik-wik. Nah selesai wik-wik itu, ya itu terbangun itu banyak uang saya tuh di situ. Iya. Di kamar itu. Dan nyata bisa dipegang Kang. Uang itu bisa dipegang. Nah pas saya penasaran Kang ya, saya ambil itu uang. Oke. Oh bener, ini uang. Iya. Saya bilang. Nah pas penasaran lagi, saya bawa keluar ke depan gitu, buka pintu, baru buka pintu ke depan, tapi gambarnya itu hilang, pudar. Jadi polos Jadi kertas. polos ya hitam putih gitu. Wah. Nggak warna biru kan, uangnya tuh 50-an sih Kang. Gitu. Jadi putih aja pudar gitu. Nah Waduh. pas bawa masuk lagi, apa uang itu warnanya ada lagi, herannya gitu. Jadi kayak semacam nggak tahu mungkin itu sihir atau apa Kang ya, saya juga bingung sih. Gitu. Oke. Dan pada akhirnya Akang ini itu di situ gimana? Apakah terus melakukan dengan tawaran yang mungkin dinamakan tadi Ratu Mala siapa? Ya Ratu Mala. Ratu Mala ya. Heeh. Itu terus berlanjut atau mungkin Akang lebih memilih nggak gimana pada akhirnya? Masih berlanjut Kang ceritanya. Masih berlanjut? Ya, masih Oke. berlanjut. Karena saya tertarik dengan uang dari kehidupan saya yang istilahnya kekurangan ekonomi, sulit lah ekonomi itu ya kan. Jadi ya siapa sih yang nggak ngeliat uang ya kan, jadi tertarik. Iya. Nah tiba-tiba dari pas bangun tidur saya itu, setelah 15 menit lagi itu muncul sosoknya Kang. Itu muncul. Iya di kamar tuh muncul. Dengan ya begitu kayak di mimpi, udah cantik, putih, bersih, wangi gitu. Waduh. Iya Kang. Bentuk manusia berarti ya? Bentuk manusia. Oke. Terus Sampai terkesima kan saya. Ini nyata kok. Ya katanya saya ini dan saya datang. Terus maksudnya apa? Saya bilang, ya udah kalau uang itu mau istilahnya bener-bener jadi nyata dan bisa kamu beliin ini dan beli itu, kamu syaratnya harus nikah sama saya gitu. Jadi saya tuh diajak nikah Kang sama ratu itu. Nah kan saya berpikir lagi kok diajak nikah. Terus saya bilang kan gini, ya udah maaf saya bilang, kalau saya mau milikin uang kan harus nikah. Ada syaratnya enggak? Saya bilang gitu. Ya ada katanya. Gitu. Ada syarat itu kan. Kalau kamu mau hidupnya enak, uang itu jadi kenyataan. Kamu harus nikah sama saya, tinggalin anak istri kamu. Gitu. Waduh. Suruh tinggalin itu kan anak istri. Tuh. Jadi saya tuh berpikir lagi 2 kali. Saya tolak tuh Kang. Tuh, ya masih 50-50 tapi saya tolak dulu gitu. Oke. Gitu. Ceritanya begitu Kang. Jadi seperti itu berawal dari ajaran dukun Ajaran yang dukun sarannya itu. iya ya. Saran dari dukun itu. Saran dari dukun dijalanin. Jalanin akhirnya begitu ceritanya yang terjadi lah. Oke. Nah kalau Kang Alex sendiri nih Kang, Kang Alex tadi yang saya dengar dari cerita Kang Alex kan, Iya.
awalnya jadi gimana tadi? Awalnya kan mimpi ketemu kakek kan gitu kan. Ya kakek itu kan ngomong sama saya kan, kalau kamu ingin hidupnya Enak gitu. enak ya kan, seperti yang lain ya kan, kamu datang aja ke Gunung Tampomas kan gitu. Gunung Tampomas. Iya. Di mana itu kan? Ya pokoknya ya, kalau masalah alamatnya nggak dikasih tahu lah ya. Oke lah, pokoknya Gunung Tampomas teman-teman. Gunung Tampomas kan. Iya, jadi di Gunung Tampomas akan ke sana ngapain? Di sana tapa berata 16 hari kan. Nah di situ saya tapa berata Kang. Nah selama saya itu tapa berata di situ banyak gangguan Kang. Yang namanya gangguan jasmani dan rohani di situ. Apa itu? Nah kalau jasmani kan nyata kan. Pertama ya dari pertama itu ular, lilit badan ya kan. Nah habis ya namanya juga saya udah nekat di situ ya kan. Saya tetap diam meskipun kesini itu yang namanya ular. Nah setelah ular datang semacam ayam nyamuk, semut yang merembet-rembet di badan ya kan. Banyak ya. Banyak Kang, Jadi banyak gangguannya ya Kang Alep ya. banyak bener. Terus? Aduh, kata orang sih kalau mau tidur itu nggak bisa. Nah, pada akhirnya pas sudah melakukan 16 hari Nah itu apa yang Kang Alek dapat? setelah 16 hari ya kan datang Apa itu? kakek. Kakek itu datang lagi. Kakek datang lagi. Nah, Terus? nak kamu kesini. Bukan kuncen yang datang, bukan, tapi kakek itu. Nah dia cuman narik tangan, ayo kesini sama kakek. Nah, kamu berendam di rawa itu selama 3 hari katanya. Berendam di rawa selama 3 hari. Nah saya berendam di situ. Nah yang namanya berendam ya kan, apalagi di air kan, yang namanya dingin apa itu udah beku lah intinya, meskipun nggak ada esnya. Nah itu setelah berendam. Nah setelah selesai berendam itu datang punggawa atau pengawal. Datang. Nah, saya seketika mata itu terbuka, lah kok kepala lorong saya kan. Nah saya diajak lagi sama 3 punggawa itu masuk. Nah di situ banyak Kang yang namanya siksaan apa ya kan, yang namanya disiksa perempuan dan laki itu disiksa di situ. Kayak nggak tega lah. Cuma saya bertanya kok kenapa di sini banyak yang disiksa itu ya kan. Ya, saya pun bertanya-tanya itu. Wah, kenapa sih ya? Seperti kayak neraka di sini tuh. Oke. Nah, setelah itu kan masuk. Nah setelah masuk saya udah ditunggu sama si Ratu itu. Udah ditunggu sebenarnya. Silakan masuk. Nah setelah masuk Ratu pun bertanya, apa tujuan kamu kesini itu? Nah saya kan jawab, saya begini Ratu, saya ingin seperti yang lain ya kan, bisa membahagiakan keluarga saya, orang tua ya kan? Dan di sekeliling yang saya sayangi kan. Oke katanya, kalau kamu maunya kayak gitu, kamu katanya jangan sekali-kali menghafal tuh lapat-lapat Allah, asma-asma Allah. Iya. Berarti kalau saya sudah tidak membacakan asma-asma Allah, berarti saya sudah meninggalkan agama saya kan gitu. Iya. Oke kayak gitu. Nah di situ saya dikasih saji, tah itu saji nantinya jadi belatung atau apa itu nggak tahu saya nanti itu. Saya makan itu, yang namanya sesaji makanan itu ya kan. Makanan ya beraneka ragam makanan lah di situ. Nah terus habis makan saya disuruh mandi dicuci sama di situ kan penggawa perempuan ya kan, dayang ya kan. Ya dilayani seperti raja lah di situ saya itu. Nah habis itu masuk ya kan. Nah apalagi ya saya di dalam pikiran saya apalagi habis ini ya kan. Nah saya dibawa sama putri itu masuk ke suatu ruang lagi. Nah ternyata di situ masuk intinya bonus lah bagi saya itu.
bonus di sini. Nah disitulah Bonus apa maksudnya? ya bonus intinya selayaknya istri dan suami dan istri di situ. Oh, pada intinya sama kayak Mas Reno ya, Sama, diajak. gitu kan. Berarti wik-wik sama kan? Oh, wik-wik. Cuman beda. Oh beda ya karena. Oke. Tapi dengan dukun yang sama gitu ya, kalian itu Iya. mendatangi, cuman caranya beda-beda Caranya gitu. Beda-beda caranya. Caranya juga beda gitu. Oh iya ya. Oke. Jadi kalian itu sebelumnya emang satu kampung di sini. Satu kampung. Kampung kalau Satu kampung. ya beda 1 jam sama Kang Reno itu sama saya itu. Cuma satu kecamatan. Oke. Jadi dapat info dukun itu juga dari satu teman atau mungkin Dari satu temen. Satu temen juga. tapi bisa pas kebetulan ya kalian bisa ketemu Iya, di heran sini. gitu, maksudnya heran. Mungkin ya teman saya itu biasa istilahnya nganter-nganter teman Nganter-nganter begitu teman yang mungkin. Makanya pas, jadi pas Pas kayak gitu. itu. Iya teman-teman. Oke. Nah pas di situ dapat bonus week nih Ya. istilahnya. Heeh. Itu Nah. ngapain lagi Kang? Setelah itu kan, nah apalagi setelah dapat bonus, kalau ini enak kata bonus saya dia kan. Ya nah juga dikasih bonus kan enak pasti kan. Waduh. Apalagi kan sama yang namanya Ratu Buaya Putih kan intinya, aduh ya pokoknya bikin klimaknya kan mantap. Ya pokoknya beda lah dari yang wanita biasa itu kan, aduh. Oh beda. Iya beda. Sampai istri saya pun beda. Ya jadi beda lah Kang ya. Yang saya rasain juga sama Ratu Mala itu bedanya apa ya? Lebih hot gitu. Waduh, tuh. Jadi banyakannya bercumbu lama gitu. Jadi kayak apa ya? Kita tuh mau aja gitu. Jadi istilahnya keluarnya juga kita tuh lama gitu. Lama Kang, biasa dengan istri sendiri Apa kan. bedanya itu kalau sama manusia biasa gitu Kang ya? Iya. Kita banyak variasi juga enak ya. Kalau itu mah enggak banyak variasi itu juga kayaknya tuh hasratnya gede terus. Waduh. Manteng. Mau lagi. Apalagi kan istilahnya udah wangi bersih gitu Kang ya. Ya. Herannya itu mau aja padahal tahu itu saya tahu oh, itu istilahnya sang ratu siluman kan. Tapi kayak terhipnotis lah. Oke. Mau aja gitu. Jadi teman-teman ini bukannya kita melenceng daripada ini ya judul. Ini tuh hanya sekedar untuk edukasi, dimana ini tuh mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi kenapa sebesar apapun masalah kalian, sebesar apapun rintangan kehidupan kalian itu jangan sampai kenal sama dukun. Betul begitu ya Ayah? Betul sekali. Karena yang mereka lakukan itu ternyata sama sekali mungkin tidak ada gunanya gitu ya Ayah. Menyesal. Dan sekarang gimana perasaan waktu itu, merasa diri sendiri itu kok saya mau ya kayak gitu-gitu? Ya rasanya gini Kang ya, tiba-tiba kok iya bisa kita kayak gitu sama kayak istilah sosok begitu ya kan. Jadi rasa takut sama itu nggak ada, herannya itu Kang. Kayak biasa aja gitu. Kan padahal dia kan sang ratu siluman. Iya. Dia udah kenalin diri. Pas pertama kenal juga penolakan kan ya, penolakan apa itu. Dari mimpi sampai jadi nyata sang ratu itu. Bahkan menawarkan istilahnya banyak uang. Setelah ditolak 1 kali, uang hilang. Wih, ngeri ya. Iya, uang Tapi itu hilang. nyata ya, ya. Nyata. Nyata Jadi ya Allah. antara istilah nyata atau tidak nyata emang bener adanya gitu. Bener adanya Bener dan adanya itu apa makhluk begitu emang memberikan apa yang manusia inginkan, cuman ya kembali lagi manusianya gitu. Yang jelas dia mau ngasih, tapi kan harus ada imbalan, Ada imbalannya. iya ya, ada pengganti. harus ada Terus penggantinya kita gitu juga ya. sebagai manusianya juga kan, kalau kita terlarut ke situnya, berarti kita juga istilahnya ya udah hilang dari istilahnya agama kita sendiri Iya betul gitu. Pada intinya jin dan mungkin yang dibilang setan itu menghasut manusia hanya untuk menggoda keimanannya gitu Iya, ya. keimanannya. Kuat enggak gitu Kuat mungkin enggak, iman teman-teman. kita kan gitu kan. Kalau Mas Alex sendiri habis itu tadi week nah akhirnya gimana? Apakah mendapat uangnya atau gimana? Bukan masalah mendapat uangnya itu kan. Terus Ya dapat kejutan. apa lagi tuh? Ya kejutannya kayak gini.
saya kira kan mau dikasih apa lagi setelah ini ya kan. Nah setelah masuk ke ruangan situ, nah saya itu disuruh memilih salah satu ayam. Iya, di situ saya masuk ke lorongan. Bahkan di situ saya disuruh memilih 3 ekor ayam, itik, jago, dan betina. Nah, saya pun di dalam hati kok buat apa milih kayak gitu? Saya nggak tahu. Nah, kata si putri itu pilih aja yang kamu mau katanya. Mana yang kamu pas? Nah, saya pegang itik kan. Udah, loh ini buat apa? Di sana itu seperti belati kecil ya kan. Udah katanya sembelih aja. Nah, saya nurutin aja kata perintah putri itu kan. Nah, saya pegang itiknya ya kan. Kalau saya juga lupa itu Kang. Disuruh putri itu jangan intinya membaca asma Allah. Saya baca Bismillah. Ini kan enggak baca Bismillah kayak gini. Nah setelah sedikit tergores itu ada suara mama di telinga saya itu. Saya langsung lempar astagfirullahaladzim kan gitu. Nah setelah saya lempar ayam itu, nah kelihatan semua itu Kang, yang ayam betina kok kelihatan seperti perempuan saya. Nah yang jago itu seperti ayah saya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah setelah itu saya nengok ke belakang. Nah yang tadinya putri itu yang cantik jelita yang pokoknya oke habis lah. Oke habis. Berubah ini Kang. Berubah jadi apa kan? Ya seram lah. Oh jadi serem. Iya seram. Ya seram pokoknya yang tadinya cantik mau jadi sini, wah pokoknya yang berkeliput apa ya. Tubuhnya ya kan yang tadinya langsing apa ya jadi seekor buaya tubuhnya itu. Cuman kepala dan tangannya aja yang kayak gini. Ya Allah. Wah mengerikan teman-teman, ternyata bener ya. Jadi itu istilahnya bener adanya. Dan gak dibuat-buat ya ayah. Gak dibuat-buat. Iya teman-teman, ini tuh real, nyata, gak dibuat-buat. Tapi intinya itu pengalaman pribadi saya kan ya. Betul. Pengalaman pribadi saya sendiri itu. Iya, kenapa saya tanya-tanya pengalaman pribadi, karena mungkin dengan pengalaman A ini bisa menolong banyak orang yang di sana yang mungkin sedang kebingungan untuk mengambil jalan yang seperti A juga mungkin ya. Jadi melalui video ini teman-teman, mudah-mudahan aja kan. Jadi bermanfaat nih kisah dari dua ini mas-mas ini yang emang berteman dan gak jauh rumahnya. Itu sama, jadi kasusnya sama satu orang tapi berbeda cara. Pada intinya jin itu kayaknya sih ya, kalau saya boleh kasih ini, kayaknya untuk menghasut manusia itu benar-benar banyak caranya. Caranya iya Kang. Ki Akang ini jalannya berliku-liku nih ya. Kalau si AA ini juga gampang banget, langsung dikasih enak. Langsung tidur dikasih enak. Karena apa ya, sosok makhluk begitu kan ya juga ngelihat kayaknya, jadi manusia ini istilahnya susah terus kayaknya. Mungkin susah saya juga kalau saya sadar dulu itu kan ya diuji mungkin dari yang Maha Kuasa gitu. Cuman makhluk itu manfaatin gitu. Iya betul. Dan keadaan kita ya kan ya. Dan kita yang lagi kesusahan masalah ekonomi. Ya Allah. Pada intinya manusia itu kan kalau masalah di ekonomi kan gimana gitu Kang ya. Iya, apapun lah itu. Iya bener. Jadi teman-teman, saya di sini merasa beruntung lah ketemu mas-mas ini. Jadi ada pelajaran baru yang kita bisa ambil dari kisah yang nyata. Mas-mas ini tuh melakukan ritual pesugihan dengan keinginan yang besar, ingin sekali istilahnya menjadi yang mungkin sukses dan kaya raya, mempunyai banyak uang dengan cara yang instan. Itu kan emang sifat manusia, pengennya begitu ya. Nggak kerja tapi punya banyak duit, pengennya gitu. Jadi mungkin jalan satu-satunya ke dukun, praktisi. Manusiawi sih Kang kayaknya sih ya. Manusiawi semuanya kayaknya gitu ya. Cuman tapi masih berlanjut Kang itu. Oh, apa lagi? Saya masih berlanjut. Apa itu Kang? Sama sang ratu itu masih sering ketemu gitu.
Yo. Masih sering ketemu walaupun sering ada penolakan gitu, masih sering ketemu Sampai sekarang. sampai sekarang. Waduh. Cuman ya hanya sekadar teman gitu. Hmm. Ya tadinya mah sering ketemu juga, ngajakin. Kalau ketemu perasaan saya tuh kalau dia ngajak mau aja gitu. Iya. Mau aja. Ih, Begitu. setiap kadang-kadang setiap apa hari tertentu atau apa? Hari tertentu. Oh. Hari tertentu. Jadi masuknya tuh kalau hari Kamis tuh masuknya ada kalender Jawa itu Kang ya. Itu Kamis Pon. Itu Kamis Pon. Pasti datang. Datang. Tanggalnya berarti yang ya. Datangnya kan dengan istilahnya kan misalkan kalau saya lagi di dalam gitu bau harum dulu, bau bunga kenangan itu Kang. Oh. Wangi banget gitu bunga kenangan. Itu pasti datang. Oh itu datang. Gitu. Tapi sampai sekarang juga ngelakuin seperti itu. Kalau sekarang udah enggak sih Kang, jarang ketemu, cuman paling kalau mau ketemu saya main ke tempatnya. Hah? Ada tempatnya? Ada Wih di. satu pohon besar Hmm. di tengah hutan. Pohon apa itu kan? Gitu. Nah, ada pohonnya namanya. Ada. Waduh, jadi tempatnya bisa. Ada. Aduh. Ini emang luar biasa Kang Reno ini teman-teman. Yang lainnya mah ngapelin janda, perawan gitu ya. Ini mah ngapelin pohon. Tapi jangan salah, pohon itu ada ratunya. Ya, bahkan bukan sosok ratu aja sih Kang, banyak di situ. Banyak ya? Banyak. Oh, mungkin ada kaitannya sama yang tadi saya datengin, ada pohon gede di tengah hutan teman-teman. Ada di sini ada. Oh, berarti pohon yang tadi itu teman-teman. Oke lah, pada intinya di sini kita cuma membahas kisah nyata yang mungkin cerita bisa kita angkat dan bisa menjadi edukasi untuk kita semua, dan ambillah sisi positifnya, buanglah sisi negatifnya. Pada intinya di sini kita sama-sama menyadarkan di mana orang itu sedang tersesat dengan terlilit hutang dan yang lain-lain. Pokoknya jangan sampai mengenal yang namanya dukun gitu ya, Kak ya. Oke. Tapi sekarang enggak ya? Hanya ya. Alhamdulillah lah. Kalau Kang Alex sendiri mungkin udah putus kontrak kali. Putus kontrak juga ya. Tapi kalau saya Kang masih tetap. Kalau iya kalau dia istilah mau ketemu ya, udah saya ketemu gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak udah jadi teman gitu, udah asik. Iya udah asik. Oke lah. Cuman yang nggak menawarkan ini itu ya nanti aja lah ceritanya, mungkin ada cerita lain sih. Ya, masih ada yang ditutup-tutupin teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Pada intinya kita semua di sini hanya sharing-sharing, nggak ada niat dan tujuan lain, dan mungkin ada tutur kata yang dari kita yang mungkin sedikit gimana, sedikit agak gimana, itu mohon dimaafkan lah ya. Salah hilap dari kata-kata saya juga Kang. Iya betul, Kang Reno dan Kang Alek ya. Kang Reno ini buat beli rokok nih. Buat beli rokok. Kang Reno ya? Iya. Kang Reno juga buat beli rokok nih. Alhamdulillah ada rezeki, semoga bermanfaat gitu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu aja. Sekian video dari saya sore hari ini mendatangi sebuah rumah yang sendirian, di mana rumah ini jauh banget dari tadi kampung yang dinamakan Kampung Bidadari, ada 12 kilo. Jauh banget tuh Kang. Jauh ya. Dan sekarang alhamdulillah udah ketemu, udah sharing-sharing, jadi cerita mereka itu begitu. Mungkin sekian dulu, seperti biasa Dendeni pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.